Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa kebanjiran data di mana-mana? Nah, hari ini kita bakal coba mengurai data itu pakai satu metode yang keren banget, riset kuantitatif. Intinya, ini tuh cara kita buat dapat jawaban yang benar-benar bisa dipegang di tengah lautan informasi yang kadang bikin pusing. Yuk, kita mulai? Ini pertanyaan yang penting banget kan? Tiap hari rasanya kita tuh diserbu sama opini, klaim, macam-macam deh. Nah, pembahasan kita kali ini tuh semacam perjalanan. Perjalanan buat nemuin apa sih yang disebut kebenaran objektif? Kita mau cari tahu gimana caranya misahin mana fakta, mana hoax, biar kita dapat pengetahuan yang beneran bisa diandelin. Oke, buat mulai perjalanan ini, kita bakal langsung bahas sebuah teka-teki komunikasi yang lagi anget-angetnya. Sesuatu yang melibatkan teknologi yang lagi ngebantuk dunia kita banget sekarang ini, apalagi kalau bukan kecerdasan buatan atau AI. Coba deh, bayangin pemilu kemarin. Banyak banget kan konten yang dibikin pakai AI. Nah, pertanyaannya gini, konten-konten itu beneran ngaruh nggak sih ke cara orang milih? Wah, ini udah bukan sekedar obrolan di warung kopi lagi ya. Ini udah jadi pertanyaan riset yang penting banget. Soalnya, buat jawab pertanyaan kayak gitu, kita nggak bisa cuma ngandelin kayaknya sih atau menurut gue. Itu nggak cukup. Kita harus pindah dari sekedar ngumpulin opini ke sesuatu yang lebih pasti, yaitu sebuah metode yang jelas dan terstruktur. Nah, disinilah riset ilmiah mulai berperan. Oke, pada dasarnya nih ada dua jalan utama yang bisa kita tempuh buat meneliti dunia sosial kita. Dan dua jalan ini punya cara pandang yang benar-benar beda satu sama lain. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya. Pertama, ada riset kuantitatif. Tujuannya itu buat generalisasi, jadi mencari pola besar dari data yang isinya angka-angka. Logikanya deduktif, artinya kita mulai dari teori yang udah ada, terus kita uji pakai data. Kebalikannya, ada riset kualitatif. Ini tujuannya lebih ke pemahaman yang mendalam, dari data berupa cerita atau teks. Logikanya induktif, jadi kita justru ngebangun teori baru dari data yang kita temuin di lapangan. Nah, untuk hari ini kita bakal fokus ke yang kuantitatif ya. Yuk kita bedah lebih dalam lagi soal filosofi di balik pendekatan kuantitatif ini. Karena ini tuh bukan cuma soal angka atau matematika loh, tapi soal cara kita memandang realitas itu sendiri. Namanya positivisme. Kedengerannya mungkin ribet ya, tapi idenya sebenarnya simpel kok. Jadi, positivisme itu percaya kalau perilaku manusia itu ya sama kayak fenomena alam, punya pola yang bisa kita temukan asal kita pakai alat yang pas. Intinya, realitas sosial itu ada di luar sana, nyata, dan bisa diukur terlepas dari perasaan atau opini pribadi kita. Jadi, intinya begini, dengan pendekatan ini, kita bisa loh mempelajari isu-isu sosial yang kompleks, kayak pengaruh media gitu, dengan ketelitian layaknya sains. Penelitinya harus netral, jaga jarak, dan yang paling penting, biarin datanya yang ngomong, bukan asumsi atau bias pribadi kita. Tapi tentu aja, supaya sebuah riset itu bisa dipercaya, nggak bisa dong dilakuin asal-asalan, ada aturan mainnya, ada semacam kode etik ketat yang wajib diikuti. Nah, ini dia 6 pilar metode ilmiah menurut Wimmer dan Dominic yang jadi fondasi kepercayaan dalam sains. Coba kita lihat satu-satu. Pertama, riset itu harus publik dan objektif. Artinya, hasilnya harus terbuka buat dikritik dan bebas dari bias pribadi penelitinya. Kedua, harus empiris dan sistematis. Maksudnya, semua kesimpulan harus berdasarkan bukti nyata yang bisa diukur, dan prosesnya harus runut, logis, nggak loncat-loncat. Terakhir, tujuannya itu prediktif dan bisa mengoreksi diri. Artinya, sains itu mencoba meramal ke depan, tapi juga harus siap dan rendah hati buat ngoreksi diri sendiri kalau ada bukti baru yang lebih kuat. Inilah yang bikin sains itu bisa diandalin dan terus berkembang. Oke, kita udah tahu nih aturan mainnya. Sekarang, gimana sih langkah-langkahnya di lapangan? Yuk, kita lihat cetak biru atau blueprint-nya untuk sebuah penemuan. Dan ini dia prosesnya, sebuah perjalanan yang runut banget. Semuanya dimulai dari identifikasi masalah. Habis itu, kita ngerjain PR dulu, yaitu mengkaji semua penelitian sebelumnya yang relevan. Dari situ, kita bisa bikin tebakan cerdas yang disebut hipotesis. Langkah selanjutnya, kita rancang studinya, lengkap dengan alatnya, buat nguji tebakan kita tadi. Terus kita kumpulin dan analisis datanya. Dan terakhir, yang nggak kalah penting, kita laporkan temuannya biar orang lain juga tahu. Setiap langkah ini jadi pondasi buat langkah berikutnya, nggak bisa dibolak-balik. Jadi, gimana sih wujudnya proses tadi di dunia nyata? Gini deh, misalnya kita penasaran. Anak-anak Gen Z sekarang carinya info di mana sih? Nah, setelah kita lewatin ke 6 langkah yang tadi, hasilnya mungkin bakal kayak grafik ini. Kelihatan jelas banget kan dari visual ini, ada temuan kalau TikTok mungkin udah mulai nyalip Google sebagai sumber informasi. Nah, inilah dia hasil akhir yang konkret dari sebuah proses yang sistematis.
Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Dan bagian ini menurut saya unik dan penting banget. Karena ternyata semua proses yang ketat tadi itu bukan cuma soal teknis loh, tapi juga soal moral. Ini soal sains yang punya nurani. Kutipan ini dalam banget sih. Ini seolah jadi fondasi etis buat siapapun yang lagi mencari kebenaran. Jadi pengingat, kalau semua alat yang kita pakai buat mencari tahu, pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati dan pikiran kita, semuanya itu punya tanggung jawab yang besar. Terus apa artinya ayat tadi buat kita di zaman sekarang? Sebenarnya simpel. Pertama, verifikasi datamu. Jangan cuma main asumsi. Kedua, bertanggung jawablah sama alat analisis yang kamu pakai. Ketiga, tolak plagiarisme. Selalu jujur soal sumber. Dan yang paling penting dari semuanya, carilah ilmu untuk kebaikan, bukan cuma buat pinter sendiri. Nah, inilah yang namanya sains dengan nurani. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita sadar betul bahwa setiap data yang kita pakai, setiap alat yang kita gunakan, dan setiap kesimpulan yang kita ambil, itu bakal dimintai pertanggungjawaban, baik secara ilmiah maupun spiritual, kira-kira gimana seharusnya itu mengubah cara kita mencari, berdebat, dan membagikan pengetahuan setiap harinya? Coba deh dipikirin. Terima kasih banyak udah menyimak.